wabarakatuh. Saya Arya Silmi Patarani sebagai Ketua PKM Plato ini memiliki tugas yaitu mengkoordinir jalannya suatu pekerjaan, memantau kegiatan yang dilaksanakan, mengarahkan secara umum yang akan dilaksanakan, membuat konsep, mengambil keputusan, dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas secara umum, membagi tugas kepada setiap koordinator, menambahkan anggota panitia baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senia Nurhernitasari dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2019. Di kegiatan Plato ini saya dari kelompok 2 Charles Fourier. Dan dari kegiatan program kreativitas mahasiswa atau PKM kali ini, saya diberi tugas sebagai sekretaris, di mana tugas intinya yaitu membuat proposal. Dalam proposal itu sendiri terdapat beberapa hal yang menjelaskan tentang tujuan, manfaat, latar belakang, serta gambaran umum, dan hal yang berkaitan dengan metode pelaksanaan. Lalu ada juga dijelaskan rincian, anggaran, serta susunan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan program kreativitas mahasiswa ini sendiri. Dari kelompok 2 sendiri, kita membawa produk atau membuat produk yang bisa digunakan sebagai tote bag yang diberi nama Fourier Bag, di mana Fourier Bag itu diambil dari nama kelompok kita yaitu Charles Fourier, sehingga menjadikan nama produk dari kelompok 2 bernama Fourier Bag. Lalu selain dalam pembuatan proposal, saya juga melakukan survei barang yang nantinya dijadikan sebagai bahan-bahan dalam melakukan pembuatan produk tote bag ini sendiri. Mungkin sekian dari saya. Semoga proposal ini bisa diterima dengan baik sebagai langkah awal dalam pengembangan produk tote bag, Fourier Bag yang kami buat atau kelompok 2 buat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Rostiana dari kelompok 2 Charles Fourier. Di sini saya menjabat sebagai sekretaris 2 yang bertugas membantu sekretaris 1 dalam menyusun proposal kewirausahaan mahasiswa. Proposal yang kami susun menjelaskan mengenai tata cara penciptaan tote bag. Adapun isi dari proposal yang kami susun, yang pertama, bab 1 dengan poin-poin. A. Latar belakang yang menjelaskan alasan mengapa kami memilih tote bag sebagai produk yang akan kami ciptakan. B. Rumusan masalah yang berisi masalah mengenai bagaimana upaya meminimalisir penggunaan kantung plastik di tengah masyarakat. Yang ketiga, tujuan. Dan yang terakhir, manfaat. Yang selanjutnya, bab 2 mengenai gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum. Pada gambaran umum terdapat gambaran mengenai tote bag yang penggunaannya di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, analisa produk. Pada analisa produk, kami menjelaskan mengenai kelebihan juga kekurangan produk yang kami ciptakan. Dan yang selanjutnya adalah bab 3 mengenai metode pelaksanaan. Pada metode pelaksanaan, kami menggunakan 2 metode, yaitu social skill dan vocational skill. Kedua metode tersebut kami lakukan secara daring atau online dengan memanfaatkan beberapa media seperti media WhatsApp, juga media Zoom. Yang selanjutnya adalah pengamatan lingkungan, kemudian pembuatan planning usaha, dan yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami gunakan seluruh media yang dimiliki oleh anggota kelompok seperti Instagram, WhatsApp, dan yang lainnya untuk melakukan pemasaran. Yang selanjutnya adalah persiapan usaha. Persiapan usaha yang dimaksud di sini adalah menyediakan alat dan bahan yang kami perlukan dalam penciptaan tote bag yang kami gagas. Yang selanjutnya adalah manfaat usaha. Usaha ini dimaksudkan untuk meminimalisir penggunaan kantung plastik dan
menggiring masyarakat untuk beralih menggunakan tote bag dalam proses transaksi jual beli demi meminimalisir penggunaan kantung plastik. Yang selanjutnya, bab 4 mengenai biaya dan jadwal. Biaya di sini kami menggunakan iuran dari seluruh anggota kelompok sebagai modal awal penciptaan usaha ini, dan jadwal di sini telah kami sesuaikan dengan mata kuliah dan kami laksanakan secara online. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Anissa akan mempresentasikan tentang biaya pengeluaran PKM kelompok 2. Di sini kita mengumpulkan uang untuk modal dari masing-masing anggota senilai 6.000 dikali 16 orang anggota, jadi jumlah 96.000. Kemudian bahan habis pakai. Kita habis pakai yaitu kain luar, pegangan sleting, benang jahit, benang sulam katun, yaitu total senilai 57.000. Kemudian perjalanan atau ongkir, yang pertama itu perjalanan menuju tempat lain, yaitu survei harga kain, sleting, dan benang itu 0 rupiah. Kemudian yang kedua, ongkos kirim atau ongkir. Kita membeli benang sulam, jarum sulam, dan pembidang secara online, yaitu dengan ongkir 13.000. Kemudian pengeluaran yang ketiga yaitu ongkos kirim kain. Ongkos kirim kain yaitu senilai 0 rupiah karena pada saat itu ada gratis. Kemudian ada administrasi lainnya, rincian di keseluruhan ini ya. Kain luar 12.000, sleting rel 2.000, pegangan sleting 4.000, benang jahit 2.000 per satunya. Kemudian benang sulam katun 39.000. Kemudian jarum sulam yaitu 3.000. Dan pembidangan yaitu senilai 15.000. Jadi jumlah 77.000. Jadi total keseluruhan yang dikeluarkan dalam pembuatan PKM ini yaitu senilai 90.000. Jadi kita alhamdulillah tercukupi modal sekian, kita pengeluaran uang sampai hanya 90.000. Semoga kedepannya bisa berlanjut PKM ini, dan rincian harga dan biayanya ini semoga semuanya paham dan tidak ada salah sangka atau kekeliruan di antara kita. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica Alma Zahra. Saya adalah peserta dari kegiatan PLATO atau Political Learning and Technical Organization. Di sini saya akan menjelaskan desk job saya. Saya akan mengukur kain untuk tote bag. Yang pertama harus dilakukan dalam pembuatan tote bag adalah mengukur kainnya tersendiri. Dan sekarang saya akan mempraktekkan mengukur kainnya. Ini adalah kain yang akan digunakan untuk membuat tote bagnya. Ukuran kainnya adalah 40 ke 30 cm. Dan sekarang saya akan mempraktekannya. Sekarang saya akan mulai mengukur kainnya. Yang pertama adalah saya akan mengukur lebarnya terlebih dahulu. Untuk lebar kan 30 cm semuanya. Untuk celah menjahit saya akan memberi lebih pada sisi kiri kanannya, itu 3 cm. Jadi jumlah lebarnya adalah 36 cm. Selanjutnya saya akan mengukur panjangnya. Panjangnya kan 40 cm yang aslinya. Dan untuk celah menjahitnya saya akan memberi lebih 3 cm, jadi 43 cm.
Dan untuk sisi yang satunya lagi juga sama, mengukurnya dari sini ke sini 43 cm, ini 36 cm. Dan sekiranya segini ukuran tote bagnya. Dalam penggambaran kain tadi dilakukan 2 kali karena untuk mengukur bagian yang satunya lagi. Jadi ada 2 pola untuk satu tote bag. Sekian dari penjelasan dan praktik mengukur kain dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutiara Insani dari kelompok 2 Charles Forir. Di sini saya akan mencoba memotong kain yang akan digunakan untuk bahan tote bag yang kelompok kami namakan Forir Bag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisa Nurwiasi dari kelompok 2 Charles Forir. Di sini desk job saya sebagai menjahit tote bag. Di sini saya akan menjelaskan desk job saya atau tugas saya sebagai menjahit tote bag ini. Jahitnya jahit seperti biasa, menggunakan jarum dan benang putih. Untuk menjahit jadi rapi, sebaiknya kain itu ditandai dulu dengan pensil, kemudian digarisin. Untuk jahitan lebih kencang dan rapi, jahitnya bisa sedikit lebih merapat agar tidak terlepas saat memasukkan barang nanti. Hasilnya akan jadi seperti ini. Lebih kencang karena dijahitnya lebih merapat di sini. Jadi kemungkinan untuk tote bag-nya akan sobek itu lebih minim karena dijahitnya sangat pekat. Kemudian dilakukan hal yang sama sebelumnya. Pertama, di stick balik, kemudian dijahit sama seperti yang sebelahnya. Cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zaki Yahwan Nur Fahmi dari kelompok 2 Plato. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kelompok saya, kelompok 2 akan membuat sebuah produk yaitu tote bag. Dan di sini tugas saya yaitu membuat tali dari tote bag tersebut. Di sini saya akan memaparkan mengenai job desk saya. Pembuatan tali tote bag tersebut bukan merupakan sesuatu yang mudah, karena tali tote bag merupakan salah suatu komponen penting dalam kenyamanan pemakaian tote bag tersebut. Maka dari itu, saya akan menunjukkan proses pembuatan tali tote bagnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Audina dari kelompok 2 Plato Charles Fourier. Di sini saya dibagi tugas untuk memasangkan jinjingan pada tote bag. Alat dan bahan yang diperlukan adalah jinjingan, lalu ada benang, terus gunting, dan yang terakhir ada jarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Kusnadi dari kelompok Charles Fourier. Di sini tugas saya memasangkan resleting di tote bag. Dan saya akan memakai mesin jahit karena akan lebih kuat pastinya. Dan di sini saya menggunakan benang warna putih, lalu ada resleting warna putih tulang karena tote bag yang akan saya pasang resletingnya warna putih tulang. Ini tote bagnya. Dan sekarang saya akan memasangkan resleting di tote bag. Lakukan cara yang sama pada sisi yang satunya lagi. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, dan kita akan terus belajar untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Selain menjadi ketua PKM Plato ini, saya juga memiliki tugas yang lain, yaitu menyulam atau menghias tote bag yang akan dijual. Motif yang dibuat bisa berupa bunga, hewan, lettering, dan yang lainnya. Para pembeli pun juga bisa memesan apa yang mereka inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuanjani. Saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan kelompok kami membuat produk tas jinjing atau sering disebut dengan tote bag. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan adalah kegiatan berbelanja. Dalam melakukan kegiatan tersebut, diperlukan kantong plastik yang berfungsi sebagai alat untuk membawa barang yang telah dibeli. Namun, penggunaan kantong plastik dirasa tidak efektif dan justru menimbulkan pencemaran lingkungan. Maka, melihat dari adanya dampak negatif yang dihasilkan oleh plastik, menjadikan salah satu dorongan bagi kelompok kami untuk memulai suatu kegiatan kewirausahaan dalam rangka meminimalisir penggunaan kantong plastik dengan membuat suatu produk yang berbentuk tas jinjing atau lebih dikenal dengan tote bag. Selain untuk meminimalisir penggunaan tas plastik, tote bag juga sedang tren di kalangan pelajar untuk saat ini, dan juga bisa dipakai oleh semua kalangan. Sekian penjelasan alasan pembuatan tote bag dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Widya Putri dari kelompok 2 Charles Fourier. Di sini saya ingin mengutarakan manfaat dari Fourier bag yang kelompok kami buat. Yang pertama, simpel serta menarik untuk digunakan. Fourier bag yang kami buat memiliki keunikan yang bisa menarik para individu untuk membelinya. Jadi, setiap individu itu akan merasa percaya diri jika memakai Fourier bag yang mereka beli. Yang kedua, bisa digunakan oleh multi-gender maupun multi-sex. Jadi, baik pria maupun wanita yang menggunakan Fourier bag ini akan merasa lebih kece atau merasa lebih nyaman. Yang ketiga, menambah penampilan lebih elegan. Jadi, seseorang individu yang membeli Fourier bag
akan merasa lebih elegan, kelihatannya akan lebih nyaman dilihat orang lain, dan orang lain pun akan tertarik dengan tote bag yang telah kami buat. Selanjutnya, tote bag ini juga ramah lingkungan. Maksudnya, secara tidak langsung, jika kita menggunakan atau memakai tote bag ini, akan mengurangi sampah plastik. Jadi, lingkungan kita akan tetap bersih dan nyaman. Tote bag ini juga bisa digunakan sebagai tas tambahan. Misalnya, jika kita ingin bepergian jauh untuk menyimpan barang-barang penting seperti handphone, dompet, uang, casan, serta barang-barang penting lainnya. Tote bag ini juga memiliki banyak kegunaan, yaitu jika individu mempunyai tote bag, pasti dia akan merasakan kenyamanan tersebut dan kegunaannya. Karena banyak sekali kegunaan-kegunaan yang tote bag miliki. Jadi, individu itu harus mempunyai tote bag agar merasakan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Frenny Samana Saragi dari kelompok 2. Jadi di sini saya mendapat bagian menjadi marketing 1, yaitu bagian peluang dagang ataupun sasaran potensi sumber daya. Berdasarkan proyek kami yaitu pembuatan tote bag, maka sasaran ataupun potensi dagang dari kami yaitu mahasiswa yang pada dasarnya mereka menggunakan tote bag ataupun mereka-mereka yang menggunakan tote bag. Tidak terkecuali ibu-ibu yang belanja juga ke pasar juga akan menggunakannya. Jadi di sini peluang dagang ataupun sasarannya itu apabila ditarik secara kualitas ataupun secara kuantitas, maka itu diambil 1/10, maka kita dapat poinnya 5 karena sebagian besar mahasiswa menggunakan tote bag. Jadi menurut saya peluang dagang ataupun sasaran dan potensi yang ada itu untuk mengembangkan tote bag-nya ke pasar ataupun mengeluarkannya dari pabrik itu akan semakin besar karena mahasiswa akan menggunakannya. Dan lagi pula di sini kita mempunyai proyek ini untuk meminimalisir penggunaan kantong plastik yang digunakan pada dasarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainunisa Rosadi, peserta Plato Political Learning and Technical Organization dari kelompok 2 Charles Fourier. Di sini saya sebagai marketing 2 yang akan menjelaskan peluang terhadap produk yang dihasilkan. Produk yang kami buat adalah tote bag yang diberi nama Fourier Bag. Peluang tote bag di pasaran sangatlah besar, karena tote bag sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, terutama untuk mahasiswa. Di samping itu, tote bag juga membantu mengurangi limbah plastik. Dan ciri khas dari Fourier Bag ini yaitu dengan sentuhan sulam. Selain itu, kami juga memilih warna netral dengan gambar yang simpel. Karena apa? Karena kami menyediakan untuk semua gender. Dan mengenai omsetnya juga sangatlah besar. Karena apa? Karena dikaitkan dengan peluang yang tadi, peluang terhadap produk yang dihasilkan yaitu tote bag. Jika peluangnya besar, nanti juga omsetnya juga akan besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dura Masarita, anggota dari kelompok 2 Charles Fourier. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kualitas produk PKM kewirausahaan yang akan kelompok 2 buat, yaitu tote bag dengan nama merek Fourier Bag. Kualitas tote bag yang akan kita buat tentunya memiliki kualitas yang sangat baik, karena dari segi bahan-bahan yang digunakan menggunakan bahan kain kanvas yang sangat baik, cukup tebal, ringan, kuat, dan mudah dijumpai dimanapun. Selain itu, tote bag ini pun berbeda dari tote bag lainnya karena
lebih menonjolkan unsur estetika atau keindahan dari sulaman yang dibuat sendiri oleh kelompok kami. Selanjutnya, tote bag ini dari segi kualitas warna menggunakan warna-warna yang bersifat umum dan simpel sehingga bisa dipakai oleh berbagai gender. Kemudian dalam penggunaannya pun sangat praktis dan nyaman karena bahannya ringan sehingga nyaman dan mudah dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir, penggunaan tote bag ini juga dalam rangka meminimalisir penggunaan produk plastik dan sampah plastik karena tote bag ini terbuat dari bahan kain yang mudah terurai oleh tanah sehingga tidak mencemari lingkungan. Sekian penjelasan mengenai kualitas produk tote bag yang akan kita buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rati Amalia Tiwa Putri. Saya merupakan peserta Plato, Political Learning and Technical Organization dari kelompok 2, Charles Fourier. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari produk yang kami buat dalam PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa ini. Kami memutuskan untuk membuat tote bag yang kami beri nama Fourier Bag. Mengapa? Karena tote bag sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, khususnya mahasiswa. Selain dibutuhkan oleh semua kalangan, tote bag juga sedang tren di era yang praktis ini, karena memudahkan dalam membawa barang. Di samping itu juga, tote bag bisa digunakan sebagai pengganti kresek, dan sangat membantu dalam pengurangan limbah plastik. Produk Fourier Bag ini berbeda dengan produk tote bag pada umumnya, karena lebih menonjolkan kreativitas dan keindahan atau nilai estetika di dalamnya. Kami memoles tote bag ini dengan sentuhan sulam yang sangat kami tonjolkan dari produk kami. Kami memilih warna netral dan model yang simple agar bisa digunakan oleh semua gender. Selain itu, kami sangat memperhatikan kenyamanan pemakaian yang praktis dan fleksibel. Produk Fourier Bag ini juga memiliki banyak manfaat. Selain untuk membawa buku atau keperluan kampus dan sekolah lainnya, Fourier Bag ini juga bisa membawa baju atau makanan dan pengganti tas jika kekurangan tempat untuk membawa sesuatu. Selain itu, Fourier Bag ini juga bisa digunakan untuk hangout karena modelnya yang unik dan elegan. Sasaran pasar dari Fourier Bag ini adalah untuk semua kalangan. Selain untuk anak sekolah, bisa untuk anak kuliah, orang dewasa, juga lansia. Ini kami belum menentukan harga pasti dari penjualan Fourier Bag kami. Namun, jika dilihat dari modal awal yang telah kami keluarkan, juga dari kualitas produk yang kami tawarkan, kami memberi kisaran harga sekitar 30 ribuan saja. Sekian penjelasan dari saya mengenai kesimpulan dari Fourier Bag, produk yang kami buat dalam PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya menjelaskan dengan yang sebenar-benarnya. Saya Rati Amalia Tiwa Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.